Kiai setelah diterapi? Alhamdulillah luar biasa, jadi segar sehat. Kayaknya badan fresh kalau udah les nanti. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat berkah Kiai. Insya Allah makin sehat. Perjalanannya besok ke pesantren di Madura ya. Insya Allah. Mudah-mudahan dilancarkan Allah SWT. Di kediaman Kiai Slamet Ma'arif di Majelis Sayyidul Aulia. Masya Allah, berkah selalu. Nah, ada imam besar kita Habib Rizik tanggal 8 kemarin baru dari sini. Berkah selalu, tinggal nunggu nanti imam besar kita diterapi ya. Amin. Biar berkah. Referensi dari Kiai Slamet Ma'arif. Alhamdulillah berkah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah saya makanya sedih bener melihat Ustaz Haji Hidayat kirim acara di sini. Masya Allah, saya bilang ya Allah, kenapa saya acara bisa bentrok sama buah karta saya bilang. Ini saudara 5 ya? Ya, Saudara 5 ya? Saudara 5 kan tuh tadinya tinggal. Swasembada Barat 5. Oh, saudara barat 5. Ya kan Swasembada Barat 1. Iya. Ya, Habib Konten. Sahabat dekat itu beliau mah. Sama saya udah ngopi bareng, bercanda bareng. Saya sama keluarganya juga kenal. Kan bapak saya kan ya semua orang kebun bawang tuh. Bapak saya kan pernah jadi Kapsusi kebun bawang kelurahan itu. Keliling-keliling bapak saya sejak Jakarta Utara kan. Dan beliau bapak saya tuh sebagai PNS akuntansi terbaik se-DKI Jakarta 2 periode zaman Sutioso. Bapak saya itu statistiknya pinter banget, juara se-DKI. Cuman terkenalnya gitu, Pak Hudori mah PNS paling jujur. Bapak saya tuh setiap ada orang minta tolong nggak boleh bayar. Jadi makanya persaudara mau ngurus tanah, mau ngurus apa, digratisin. Anak buahnya pada kaya-kaya. Kata bapak saya apa? Kan bapak saya soalnya kan punya orang tua angkat dari Madura. Kong Ali di Priok tuh, beliau jawara terkenal lah dari Madura, kiai juga. Nah, makanya bapak saya jago bahasa Madura. Terus kakeknya saya kan kiai besar Banten, Jasinga. Abah Kasir, pokoknya nggak, saya ke Jasinga tuh nggak ada yang nggak kenal Abah Kasir. Nah ternyata saya tuh diciumin tangan di Jasinga. Soalnya kata bapak saya, Abah Kasir itu mirip banget sama kamu. Kan saya keluarga besar laki-laki 5, nggak ada yang mirip Cina, jadi cuma saya doang. Ternyata dari Abah Kasir mirip Cina. Iya, ulama besar di Jasinga. Sampai orang tuh kalau mau ngambil ikan tinggal ngambil, asal bilang. Kalau nggak bilang itu seminggu mau berobat kemana aja nggak sembuh kalau nggak dikasih air sama Abah Kasir tuh. Itu luar biasanya beliau. Nah katanya itu ngikut ke saya, kata Abah Faruk, guru saya dari Sukabumi, guru hikmah, sama almarhum Kiai Abdullah Abbas. Kan sayang banget sama saya tuh 98 ngasih, karena di badan antum ada kakek buyut yang selalu ngikutin katanya, Abah Kasir sama saya Yusuf. Makanya saya ngobatin tuh dari situ tuh. Ini minyak ini juga alhamdulillah Kiai, nanti bisa nih Kiai pakai foto Kiai ini. Kan banyak, tadi aja ada ketua DKM dari Sukma Jaya setoran alhamdulillah 10.000 per botol saya kasih kan. Jadi harga 30, ke saya 20.000. Banyak yang jualin, ada ribuan botol, ustadz ketua DKM. Nur Effendi pesen 150 botol pakai foto beliau, langsung habis 2 hari. Jadi mah Jamaahnya banyak kan, dia ke Kerawang, ibu-ibu tak 90 botol kan. Terus jamaah umroh yang dia 60 botol.
pikiran mikir. Ini darah-darah yang kurang lancar nih karena dari pikiran Ki. Saya bisa tahu titik aliran darah diajarin sama guru hikmah, termasuk sama Kiai Abbas Cirebon. Makanya sedih kok. Hikmahnya tuh ya. Hah? Hikmahnya kayak apa? Salah satunya. Jadi ada dari Banten, dari Kiai Abbas, dari Abah Faruk Sukabumi. Beliau guru hikmah Jawa Barat. Terus dari Subang Kiai Ahmad Juanda almarhum guru saya. Ustaz Mikail itu perkembangan gimana sekarang? Sudah Ustadz Mikail ini kan, terus kan? iya dia sih kalau untuk aliran darah udah bagus Kiai. Iya, ingat orang tadi. Ingat banget. Cuman ngomongnya aja belum keluar lepas. Saya terakhir belum tahu lagi kondisi beliau. Soalnya kan saya bilang 7 kali mesti terapinya. Tapi jalan bisa. Hah? Jalan bisa. Jalan udah bisa lah. Kan tadinya kan jalan juga susah, udah saya terapi. Saya belum total terapinya, baru kepala sama punggung, makanya Ustaz Salim juga baru kalau benar maksud saya biar tuntas gitu. Soalnya dia masih pengobatan dokter juga. Tuh merah nih. Merah bergaris nih. Memang kalau stroke itu kan ada yang sebentar, ada yang lama. Saya kan terapi itu 3 sampai 7 kali kalau yang stroke saraf kejepit. Kalau cuma sekali ya nggak bisa. Iya. Buat nguatin juga. Walaupun 3-4 kali udah sehat, digenapin sampai 7 kali. Di Pondok Indah gitu saya ngobatin udah bisa jalan alhamdulillah. Ibu-ibu stroke. Cuman pas udah berapa bulan, udah saya sono, ambruk lagi gara-gara obat dokter terlalu keras. Makanya kalau di hikmah mah sebenarnya guru-guru hikmah saya kalau lagi ditangani dokter nggak mau ditangani. Cuman kalau saya nggak apa-apa, cuman yang penting kadar dosisnya jangan tinggi-tinggi. Kiai Huda kenal ya Kiai ya? Sudah mana? Kiai Huda beliau aktif di Azikro. Oh udah gitu lah. Iya, Dan suka amal syukur betul. iya. HNI beliau kan usaha HNI juga. Gitu kan. Saya terapi udah di rumah beliau. Ada di YouTube nih. Ternyata kata beliau, kan kita udah pernah ketemu 3 kali, katanya. Oh gitu. Iya, saya minta terapi sama Ustaz Sapi saya diantar. Ustaz Sapi juga bilang kalau ke Kiai Selamat Ma'arif saya kasih tahu ya, kalau malam kan kasihan ya. Saya bilang Kiai Selamat Ma'arif kayaknya sorean mintanya. Anda kan di Pepakuran ya rumah. Ya salah nih, bawah Pertamina sih. Oh di situ. Iya, kampung sawah namanya. Pertamina turun ke bawah.
Kalau dari Masjid Triki mas sebenarnya tuh di bawahnya Masjid Triki, Yang itu di bawahnya. di bawahnya. Cuman kan memang ditutup sekarang jalannya. Jadi muter. Yang di situ itu ada juga apa namanya? Ustadz Ajis, Haji Ajis. Itu bisa aktif. Nah, Ustadz Triki sekarang yang aktif bagian dakwahnya. Ini Jumat ini saya di Masjid Triki aktif. Saya gara-gara itu pandemi itu. Berarti sebelum pandemi kan saya pindah ke sini tapi dakwah tetap di Priuk. Nah, cuman di Masjid Triki saya ngajarnya waktu awal pindah 2017. Pas pandemi semua jadwal di Priuk, saya hijrah ke Cikarang. Hijrah ke Cikarang nge-backup Brimob Cikarang. Jadi wadah Niwan Cikarang tuh saya yang pegang tuh, saya terapi, saya bimbing agamanya, saya ceramah di sana, disiapin rumah di sana saya. Cuman Brimob Kelapa II minta saya balik lagi ke Depok, bangun masjid. Jadi saya sempat setahun doang di Cikarang pandemi pertama. Nah baru kan bangun masjid itu di samping tol Cijago di Dayatul Husaini. Ya terus ya PDI tes tahun sekali asal dia jauh sekali. Kalau ya Saya di Priok tuh masih ngisi di Sidratul Muntaha, di Swasembada Barat 5, Barat 6. Terus di Miftahul Rahmah masih ada bulan depan jadwal saya di Kebun Bawang di kelurahan. Terus di Astra 2. Terus di komplek DKI Sunter, Masjid Al Amanah, sama di Mall Emporium Sogo Fluid, sama di TV One. Itu aja, selebihnya saya offing karena memang kedekatan sama DKM-nya aja saya nggak enak. Selebihnya fullnya di Depok. yang dua kali saya balik Depok kan. Iya. Tahun sekarang kan. Iya, 2 tahun ini saya di Depok. Makanya kalau untuk harga mufti Ustaz Sarin yang perkenalan saya. Tadi saya di Al-Mumin doang, baru di Idori sama Ustaz Sarin. Alhamdulillah sekarang Jumat kadang 2-3 tempat yang minta. Tapi saya udah full sampai Desember. Di Masjid Agung Brimob saya ngisi. Di Atohir yang susah nembus saya bisa ngisi jadi. Dia itu juga Depok. Iya. Saya udah 3 kali ngisi di Atohir. Itu dari pengobatan jadi awalnya. Jadi nggak nembus dari sama dari pengobatan, gitu kan. Ketua DKM melihat dari YouTube datang ke saya berobat atau saya ke rumahnya tapi masih jadwal. Ditambah saya diangkat jadi ketua bidang dakwah kan, Forum Ulama Kota Depok. Anies Baswedan ngucapin lagi kan. Kan saya masih komunikasi sama Mas Anies. Saya punya 2 nomor pribadi beliau. Kasihan gitu. Karena kan itu orang berpandangannya Mas Anies itu dekat sama tim Habib Rizik, tim saya tuh sampai yang dekat sama Habib Rizik, ngomongnya Ustaz kalau Mas Anies jadi presiden, wah kita berkah nih Ustaz. Iya lah, saya belum pernah boleh sama guru-guru saya, guru hikmah untuk masuk ke partai. Berapa kali saya tawarin PKS di Jakarta, enggak, saya di luar partai kan. Cuman kalau Anies bikin partai sama guru saya malah saya suruh bantuin. Nggak apa-apa kalau Anies yang bikin partai. Jadi ubah sebenarnya itu, boleh di partai, saya dari dulu nggak boleh. Nasdem ngajakin saya dulu kan, saya kan dekat sama itu siapa, Ahmad Saroni Priok. Ahmad Saroni tuh sampai 1:30 pagi BBM saya zaman dulu kan, minta dukung waktu dia DPR pertama. Itu sama Habib Gopten itu. Makanya saya kalau mau banyak cerita sama beliau, kenangan sama beliau tuh luar biasa. RW kami tuh RW yang ya keislamannya kurang lah saat itu. Tapi dengan saya berdua sama Habib Gopten untuk masalah keagamaannya. Itu kan nama RW itu. Sirah. Gopten Sama? tahu. Iya, dekat. Iya, makanya kan saya timnya sama Mas Saroni.
Saya mah tiap mau lebaran masih dikasih duit sama Saroni, masih ditransfer juta waktu pas masih tinggal di Priuk. Nah pas pindah ke Depok setahun 2 tahun masih dikirim tuh ke sini karena saya bukan warga Depok. Iya, bukan dapil dia kan. Ya nggak apa-apa lah, mungkin silaturahmi itu ketiganya. Makanya Pak Hardiono, ketua Nasdem Depok, sering datang ke rumah saya waktu pas zaman itu. Dia juga pesen minyak ya. Sebenarnya dia tuh cerita sama saya kan, saya saranin Pak Hardiono kalau Nasdem kursinya kuat nanti maju sama Pak Imam jadi wakilnya gitu kan. Pak Hardiono mau, nah, cuman kan berantakan Nasdem Depok cuma 1 kursi, Pak Hardiono diturunin jadi ketua Nasdem. Edi Sitorus jadi nggak? Edi Sitorus Jadi dia jadi kan? Edi Sitorus jadi. Cuman kasihan yang lain nggak jadi, Haji Dodi nggak jadi. Karena orang kecewa waktu itu kan. Iya. Ya sama Anies sama kemarin itu tuh. Sebenarnya caleg dari Demokrat pun kecewa keputusan Pak Surya Paloh mecahin Anies sama AHY. Jadi sebenarnya Kiai itu masih Anies masih jadi gubernur, masih 2 tahun pemilihan, saya udah WA Mas Anies secara hikmah, saya kan punya buku hikmah tuh, buku merah saya suka tulis banyak lah para ustadz, para inilah yang datang minta pendapat masalah apa, saya tulis tuh, saya habis disuruh ketemulah, saya bilang nih ada 3 calon, Prabowo, Ganjar sama Anies. Itu jauh, Anies masih jadi gubernur, belum ada wacana Nasdem mau majuin Anies. Nah saya tulis di situ, Mas Anies kalau berpasangan dengan AHY insya Allah menang. Saya tulis AHY, saya kirim fotonya, saya kirim ke Mas Anies. Makanya Mas Anies awal-awal AHY, makanya sempat bilang kan orang Demokrat di TV, jubirnya Demokrat, Mas Anies itu sebenarnya biasanya AHY yang mendampingi beliau, tapi gara-gara Surya Paloh itu sampai keceplosan, padahal itu kan nggak boleh diceritain ke siapa-siapa itu mas, surat dari Pak AHY. Makanya ketika Surya Paloh mengganti itu, saya langsung WA Mas Anies, gimana sih Mas? Oh ini jadi berubah dari AHY ke ini, karena bukan apa-apa, kita tahu kan mau apa Muhaimin itu bertemu sama siapa. Boleh cek mana itu. Makanya Gus sudah ada saya 10.000 botol Pak, Mas Anies nih, stiker Mas Anies saya bagi-bagi pakai modal sendiri, dari ceramah, dari pengobatan saya bikinin, saya bagi-bagiin 10.000. Saya kan ketua tim Jastren, jaringan Anies Pesantren se-Jabodetabek, saya ketua umum. Gara-garanya waktu kumpulan se-Jawa Barat di Bogor, kumpulan relawan Anies itu dari Depok, saya ikut tuh diajar, saya kan penasehat di Depok tuh, jaringan Anies itu. Nah ketika lagi di Limpung Gunung, sinyalnya kan jelek banget tuh, yang punya Pak Irfan saya terapi juga dia, yang punya Limpung Gunungnya kan gak enak badan. Nah terus Pak Anies tuh teleponan sama sekjennya, video callan lah sama relawan di Jawa Barat, sinyalnya jelek, dimatiin sama Mas Anies. Nggak lama Mas Anies telepon saya, disitulah geger se-Jawa Barat. Kata Mas, saya telepon, saya angkat kan, kenapa Mas Anies? Ustadz tolong handphone Ustadz ke depanin, Ustadz di Limpung Gunung kan. Iya, dia kan nggak status saya, udah saya ke depanin, sekjennya nggak percaya itu. Kenapa Ustadz? Ini maaf, Mas Anies telepon, udah di speaker. Dari situlah orang tahu saya deket sama, kan jarang-jarang lah sampai ditelepon sama Mas Anies gitu kan. Makanya Mas Anies nggak mau ngumpet di Depok, nggak mau orang tahu gitu kan saya siapa di Priok. Saya kan dekat banget dulu Pak Bambang Sugiono. Oh, Bambang Sugiono. Iya itu sampai sekarang masih WA saya. Sekarang dia jadi ketua masjid di Al Amanah Komplek DKI Sumber. Yang habis nikah ya, sama yang muda ya, sama meninggal kan? Yang meninggal bukan? Wali Kota Jakarta Utara waktu itu. Oh itu mah yang setelah Pak Bambang Sugiono. Oh iya. Kalau Pak Bambang mah dia tinggal di Sumber gitu. Udah pensiun, dia kan terakhir dari Sekda kan. Sekda waktu zaman Jokowi sama Ahok tuh. Nah dia asisten Sekdanya. Nah,
Satu sama saya tuh waktu jadi wali kota, kalau mau lurah Kebun Bawang nih kosong. Saat kira-kira yang jadi lurah Kebun Bawang siapa yang cocok ya? Ini kosong nih. Dulu mah nggak ada namanya ini, dia yang nunjuk kan wali kota. Saya bilang, tuh waktu lurah Kelapa Gading Barat, saya ngaji di badannya. Besoknya langsung dipanggil, dijadiin lurah. Makanya sampai Pak Makmun tuh sekarang jadi camat Cimanggis, camat Priok. Ustaz, makasih ya. Pak Ustaz kan yang referensi saya ke Pak Bambang Sugiono. Ya kok ini Pak Bambang bilang, soalnya saya ya alhamdulillah yang penting amanah aja gitu kan. Dulu saya sampai begitu dimintain pendapat untuk siapa yang jadi lurah gitu, saking dekatnya sama Pak Bambang. Lagi lancar-lancarnya saya sampai bapak saya kaget. Pak Hudori kan almarhum bapak saya, bapaknya PNS udah puluhan tahun, kan udah pensiun itu bapak saya. Jarang loh bisa dekat sama wali kota kayak kamu diteleponin. Tapi kamu kok nggak pernah minta jabatan sih, apa kok jadi wali kota ya? Saya kan kawan itu yang tolak. Saya nggak mau. Ya sekarang dengan bapak beda. PNS sekarang dengan dulu beda, dengan kalau PNS sekarang mah banyak korupsi sedikitnya bapak saya nggak mau ditawarin PNS ya Bung Bawang. Kan IKTP pertama kali percontohan di Kelapa Gading saya yang megang komputernya. Saya kan senang komputer ya, orang di Jakarta banyak yang belajar komputer sama saya lah. Jadi saya tuh bisa ngebobol jaringan dinas. Jadi bisa merubah nama di KTP nih, di kelurahan kan nggak bisa diprotek, harus di dinas. Nah saya nggak bisa di kelurahan merubah nama. Nah saya jadi percontohan di Kelapa Gading Barat, saya megang Kelapa Gading Barat dulu. Jadi hacker juga. Ya dikit-dikit lah kecil-kecilan. Pokoknya yang diprotek sama pemerintah saya bisa buka lah. Ini banyak jamaah saya yang ini belajar sama saya tapi alur-alurnya kayak yang negatif sih, males saya. Nah, pusat cari kan bikin YouTube-nya siapa yang bikinin channelnya? Saya. MUI Cimanggis yang bikin channelnya saya. Saya motivasiin kan, bikin channel YouTube channel itu. Dan itu juga bikin. Saya cek waktu Jokowi saya ngangkatin itunya kan channel YouTube-nya. Saya emang udah banyak channel YouTube saya diblokir sama YouTube gara-gara pilkada kemarin, pilpres kemarin. Jadi saya sering politik Pak Anies ada yang laporin apa, saya diblokir. Udah ribuan jadi itunya videonya. Saya udah dari zaman 2011 saya udah bikin YouTube kan. Akhirnya bikin baru lagi baru berapa bulan. Ini channel YouTube saya ini baru berapa bulan. Cuma saya nggak terlalu ini, mau buat kenang-kenangan aja buat apa? Messi buat pengobatan, dakwah dan gitu. Nanti saya kasih videonya Habib Burton waktu ngucapin anak saya yang kedua sunat. Habib Burton ngucapin, Sisi Paramida ngucapin, Anies Baswedan ngucapin, selamat buat Nur Muhammad Samsi Zikri Permana, anak saya yang kedua waktu sunatan ya. Itu yang ngucapin banyak banget ya. Habib Fikri ngucapin, Kemal Murad ngucapin. Terus artis-artis dunia terbalik kan pada spiritualnya mas saya ngucapin tuh. Usoy, terus Ustaz Kemet, Siti Paramida malah 2 kali ngucapin. Saya dulu pengajar spiritualnya Siti Paramida di keluar ke sana. Ada yang di sana. Hah? Ya kan samping rumah saya, iya. Masih di sana? Masih. Ya lahiran situ. Banyak orang Depok yang udah pernah saya ajak ke sana ke rumahnya Cici, foto bareng sama Cici. Dulu kan saya ngajar keluarganya Cici. Sama bapaknya saya deket banget, bapaknya Cici itu yang nyomblangin sama ibunya Cici bapak saya. Bapaknya Cici kan orang Makassar, ibunya orang Banten. Jadi bapak saya itu RT termuda dulu di Priok. Orang Makassar. Orang Sunda. Sunda. Tahun 60 bapak saya udah ke Priok. Diangkat anak sama orang Madura. Kong Ali menjaga permain. Ini bapak saya mah alhamdulillah kiai mau pejabat, pengusaha, kiai. Makanya saya kan selama keliling Jakarta Utara, kelurahan-kelurahan kecamatan, karena nama bapak saya itu PNS terbersih, makanya saya diundang. Bulan puasa kemarin saya masih ngisi ceramah buka puasa Dinas Kependudukan Jakarta Utara. Saya penceramahnya.
Itu asumsi yang dulu anak buah bapak saya ada di YouTube ya. Buka puasa bersama atau siap saya ceritain ya kenangan sampai asumsinya ada sedihnya. Saya pindah ke Depok 2 bulan bapak saya meninggal. Antum ramuan itu beli sendiri gitu. Ya. Ramuan beli sendiri. Ini minyak ini sebenarnya udah 20 tahun saya pikir, cuma saya nggak produk, nggak saya jual ya. Baru pas pandemi karena orang nggak bisa berobat, ketemu saya nggak bisa, akhirnya minyak sayanya pada minta beli, terutama dari Brimob itu, akhirnya saya produksi lah. Tapi nggak langsung begini kayak kalau namanya obat saya buat pengobatan mah baunya nggak enak. Ini karena kombinasi saya punya murid, dia manajer herbal, nah dia mencampurkan dengan propolis, gamat gitu, dengan minyak serai yang jadi wangi gitu, dengan zaitun. Tapi minyak zikir yang utamanya mah itu yang ada 7 macam ini: zaitun, propolis, gamat, habatus soda, minyak serai, minyak kayu putih bunduk, sama minyak zikir lah ya. Ada 7 macam. Makanya sama Pak Hidayat mau dibikinin label biar bisa diekspor keluar. Yang nempel ini. Di Mekahnya ada sering, ini baru Effendi juga udah bawa ke Mekah nih. Ada murid saya bawa ke Mekah minyak urut ini 7 botol. Dia cerita ada 3 orang jamaah haji nggak bisa jalan, malamnya disemprotin minyak itu, bagian sholatnya. Besoknya pada bisa jalan 3-3-nya. Alhamdulillah, dan langsung dia bikin review kan. Itu kayak Mas Hari Tasrif itu bulan puasa dia kan kakinya sakit nggak bisa diikat, ketemu saya habis lebaran, saya kasih minyak semprotin, katanya langsung besoknya langsung PA saya, ya alhamdulillah saya kakinya enak, katanya alhamdulillah. Kita jadi jalan jembatan karena belum saya terapi itu. Karena minyaknya ini akan nembus kalau malam disemprotin, kiai. Kalau mau tidur semprotin, dia akan nanti merangsang kepada sel yang sakit. Jadi makanya di seluruh badan disemprotin nih, dari kepala sampai kaki. Nanti di titik yang sakit dia akan terasa. Ini kan minyak saya nggak panas, tapi kalau di titik yang sakit dia akan lebih terasa. Makanya saya ambilin yang pasien-pasien saya itu untuk 41 hari kalau terapi itu, yang penyakitnya berat 41 botol, 1 hari 1 botol. Alhamdulillah pada ngambil 41 botol, 43 botol kalau. Makanya saya tiap bulan saya sambungan dari minyak ini. Jadi ini nggak panas juga ya? Enggak panas. Antum. Kan bayi, anak saya dari mulai bayi baru lahir pakai ini. Nggak pakai minyak kayu putih, nggak pakai minyak telur, pakai minyak ini. Senang banget, ketawa-ketawa. Luka-luka santri yang gatal-gatal. Makanya saya setiap Kiai Effendi ada santunan saya bawa minyak. Saya pada sana namanya Kiai juga, nanti satu saat kalau santunan saya bawa minyak buat bagi-bagi ke santri sama para ustadz yang hadir. Pada itu ya, kayaknya bikin pasar Bapak Budi, Pak Imam Budi, pada ya. Boleh lah, kita bikin acara Pak Imam bilang. Saya kan sekarang banyak orang yang nelfon saya, Pak Ustadz, saya mau deklarasi Pak Imam dong, Pak Ustadz jadi penasehatnya. Karena kan saya yang udah sampai di YouTube tuh terkenal kan, saya tuh yang ikrar forum ulama Kota Depok. Jadi ini alumni Gontor juga minta deklarasi, tapi saya dimasuki penasehat. Kebetulan saya kan alumni Gontor juga kan, 2 tahun. Kan alumni Gontor sebagian PSS ya. Bilang sama Pak Imam, PSS tadinya udah bikin stiker loh, minyak urut. Cuman tahu saya deklarasi dengan Pak Imam, ya saya mah hubungan baik-baik aja. Saya bilang kalau minyak hikmah ini kan UMKM, siapapun pesen ya silakan, caleg pesen silakan.
Malah saya bantu sekarang para ustadz nih, para ketua DKM ngambil 50 botol, satu botolnya 10.000. Saya ke Nur Effendi kan ngambil 150, 1,5 juta langsung habis tuh kan, 10.000 per botol kan keuntungannya. Nah tambah sekarang tambah madu saya nih, madunya Haji Hidayat, berapa pasien saya tawarin ini minyak sama madu. Ini ada yang pesen lagi 100 botol ini permen madu. Pak Haji Hidayat saya telepon tadi, ada jamaah saya nih, mau pasien saya mau pesen madu 100 botol, banyak banget kan? Iya dia mau jual lagi katanya, sama apa botol madunya 5 yang 7 sakti 5 botol. Ibu-ibu tuh saya terapi di sininya bengkak ya. Jadi jalan aja nggak bisa, sholat nggak bisa tuh. Saya terapi 5 menit ini hilang bengkaknya langsung. Alhamdulillah Allah kasih jodoh. Kan kita nggak tahu pakai itu sekali 2 kali lama atau sebentar kan. Itu urusan Allah kan. Kita hanya syariat pas kebetulan 5 menit. Tapi Yusuf Mansur pernah saya terapi. Cuman yang full badannya belum, kayak gini belum. Ustaz Yusuf Mansur minta di rumah di pesantren beliau. Kemarin waktu saya terapi ke Nur Effendi full, wah saya belum nih yang full katanya Ustaz Yusuf Mansur. Insyaallah ntar. Kenapa Ki? Atau jasper ada. Udah ngantuk banget, padahal baru kaki 1 ya. Apanya? Baru pegang kaki 1 aja udah ngantuk banget. Ya udah tidur aja Ki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tidur aja. Ini lagi aliran darahnya lagi jalannya enak, bagus. Tonton aja Ki Nur Effendi juga tidur di rumah beliau. Pertama di pesantren beliau terapi, yang kedua di rumahnya Mas Pram. Tapi di rumah Mas Pram mah cuma 15 menit lah, karena dia cepukan kan, kasihan cepukan mulu. Akhirnya saya terapi kepala sama pundak doang. Nah, terapi full badan lagi di rumah beliau. Malam juga itu sampai jam 12 malam. Habis ngobatin beliau, langsung beliau ngantar saya ke ketua masjid di dekat rumah beliau. Stroke udah 3 bulan, tangan kiri sama kaki kiri nggak bisa gerak. Saya terapi lah ketua masjid itu yang stroke. Baru sekali terapi. Nanti nunggu Ki Nur Effendi pulang dari umroh. Beliau pulang dari umroh juga istirahat seminggu, berangkat lagi.
bawa jamaah lagi dari Semarang 30 orang. Luar biasa, sebulan 2 kali berangkat beliau. Kenceng, saya bilang panen. Dia mau orang travel dia mah. Iya, beliau memang udah kenalannya juga banyak sih beliau. Tapi anak Sawayan tuh mana ya? Travel sekali aja tuh akhir tahun ke rumah. Ini jadwal Habib susah banget ya, belum maulidnya ya. Banget ya. Ada Hanif aja sampai Februari. Februari? Sampai Februari. Masya Allah. Kalau Sabtu Ahad. Oh, Sabtu Ahad ya. Masya Allah. Lu dikasih aja belum Ramadan. Ramadan masih berusaha. Itu untuk antum doang bilang. Ani kalau Ramadan kayak Abi kan nanti aja tuh. Oh gitu? Iya, Ramadan berapa kali? Kecuali ya kayak gitu ya, memang dekat atau antara keluarga. Gitu. Tapi yang ini nggak mau. Oh nggak mau. Ramadan udah Buat ibadah aja beliau ini. ada. Ya beliau pas di rumah mau istirahat juga tamu nggak berhenti ya. Nggak ada waktu istirahat kayaknya beliau mah. Ini melancarkan peredaran darah di bagian kejantanan gitu. Soalnya Haji Hidayat sampai senang banget ini habis di terapi jantanan malam Jumat lagi kan. Besoknya Jumat pagi nelpon saya. Siapa Kiai, ibunya? Haji Hidayatnya. Kiai, ini ada MUI, pengurus MUI dari Bandung apa salah. Minta diterapi juga kejantanan kata Haji Hidayat. Waduh, saya ada jadwal khotib jauh ini Jumat ini saya bilang. Saya ada juga lagi terapi dosen kejantanan. Waktu itu tentara 4 bulan nggak bisa bangun tuh di Cilengsi. Saya terapi kan 7 kali tuh. Bagian ini yang paling istrinya sampai bilang makasih sama saya 2 kali kata sehari mandi gitu ya. Istrinya bilang gitu. Wah, alhamdulillah Bu. Coba ibu cuma sekali mandi. Berarti bapak mandiinnya 2 ibu kata gitu. Ustaz bisa aja. Sebenarnya minyak saya ini bisa ngegedein barang juga, asal rutin cara makainya. Saya belajar dari nenek-nenek usia hampir 100 tahun. Dia memang khusus bagian membesarkan vital di Kerawang. Yang datang dia pengusaha, jenderal gitu kan. Yang tadinya mati total, yang saya dia kan nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sundanya bahasa Sunda Pasih kan. Kalau saya ajak ngobrol bahasa Sunda, saya pura-pura diterapi. Emang saya juga pengen tahu ilmunya kan. Diterapi sama dia. Nah, kandungan minyaknya saya kasih tahu cara bikin minyaknya, cara terapinya, bacanya. Kok sama saya bilang. Cuman titik-titiknya aja yang dia kasih tahu di pantat ini. Nenek-nenek itu tuh. Saya nyuri ilmunya aja. Anak cucunya nggak ada yang nerusin ilmunya beliau. Cuman saya nggak mau buka praktek gitu. Jadi yang bantu ngajari peredaran darah aja. Berarti Habib Rizik sampai jam berapa kemarin di sini? Sampai subuh. Sampai 2. Selesai 10 menit. Saya nonton YouTube-nya, nonton YouTube live-nya di Purwakarta. Saya sambil nonton. Kalau agak lama. Pusat Nuzulul Khotib tuh, sahabat saya datang dari Sukamajaya. Karena saya ngabarin kan di grup, malah yang ngabarinnya nggak datang. Tapi mereka udah tahu saya Sabtu ke Purwakarta. Momen padahal mah di tempat di kampung sendirilah ibarat katanya kan di Cimanggis semua nggak bisa hadir. Saya senang Haji Hidayat ya, kata
istilahnya mewakili lah. Katanya beliau nitipin minyak urut saya, kata Haji Dayat, ke anak buahnya Habib Rizik, imam. Disalamin juga, cuma kan belum kenal siapa kita kan. Tapi kalau beliau diterapi begini pasti beliau fit ya, senang ya. Habib Rizik mah memang harus diterapi karena lelah beliau kan aktivitas. Foto minyaknya pakai foto Kiai keren ya. Terus saya kasih yang pakai fotonya Kiai Nur Effendi gitu. Bagus itu. Terus ada barcode-nya juga. Jadi kalau mau donasi ke pesantrennya Kiai Nur Effendi tinggal tempelin ke minyak urut. Kalau mau ini kan misalkan Kiai ceramah terus saya jawab, misalkan ada, saya kan kalau Jumatan Kiai 20-30 botol laku itu di tempat Jumatan. Minyak urutnya Pak Imam. Bayar juga bikin imam juga ya. Hah? Iya. Iya. Itu apa? Cuci piring. Lumayan cuma dapat orderan 25 juta. Madu juga. Oh, madu juga? Iya. Oh, udah. Udah. Yang mana madu yang itu? Enggak, itu mah bukan pesanan Pak Imam. Dia bikin. Nah, saya kasih ke Pak Imam waktu deklarasi Forum Ulama Kota Depok.
hadiah dari Bos Madu, tapi belum pesen. Iya, Itu kan harganya 100.000, 175 harusnya. Cuman kalau buat Pak Imam nggak apa-apa 100.000. Cuman kan gratifikasi, kalau namanya pemilu kan di atas 50.000 harganya kena. Nah kalau waktu pas sabun cuci piring kan cuma 10.000. Makanya madu bisa saya bilang ya bisa aja, ntar kita kecilin aja madunya jadi harganya 45. Yang botol juga bisa, botol kecil kan botolnya gede, panjang tuh. Akhirnya bagi-bagi sama Pak Sujida itu bukan pesanan. Saya yang negoin juga belum berhasil, menyambut saya aja belum. Makanya mudah-mudahan aja nih saya cariin pendana ya bisa membantu lah. Pak Parabi juga gak WA saya, insya Allah nanti ada waktu ketemuan, kan menyambung silaturahmi bapak saya dengan bapak beliau kan. Hanya kalau orang-orang Priuk, orang-orang Depok yang udah pernah ke Priuk kaget ya. Saya ajak itu ustadz-ustadz yang dari Depok ke Priuk. Ya Allah, Ustadz, ternyata Ustadz di Priuk ini nggak perlu saya ceritain lah. Saya kenal siapa gitu kan. Saya memang disuruh guru hikmah pindah ke kampung sini. Sebenarnya tahun depan udah selesai tugas saya di sini. Katanya sih saya bakal punya pesantren di Bogor kalau kata guru hikmah saya. Entah di Jasinga di kakek saya, entah di mana Bogornya. Iya, jadi memang ini arahan dari guru-guru saya termasuk kayak Abdul Abbas almarhum. Saya ini bakal jadi pemimpin besar. Ada tanda di belakang saya nih yang guru hikmah dari Banten, dari Cirebon sama dari Sukabumi ngelihat yang sama. Saya jadi pemimpin besar sih. Tapi di Bogor pesantrennya. Cuman nanti ada proses dulu. Makanya saya dari Priuk pindah ke Depok. Orang Priuk waktu sunatan anak saya kan di sini pada datang dari Priuk berobong mobil, termasuk keluarga Cici Paramida kan. Cici Paramidanya mau datang, cuma nitip amplop doang sama Siti KDI karena dia ada acara sama SBY. Jadi nitip aja sama orang tuanya datang. Kaget, Ustaz tinggal di kampung begini Ustaz. Nggak tahu ini ada misi hikmah. Saya tinggal di kampung, Ustaz Sahin sering ke rumah saya tuh. Sampai ada pejabat Brimob, Brotoseno dulu, datang ke rumah saya. Ustaz maaf ya Ustaz, rumah Ustaz kecil, tapi kok adem ya di rumah Ustaz. Itu Ustaz sampai subuh begadang di rumah saya. Para pengusaha, para pejabat, pokoknya orang-orang penting yang datang ke rumah itu biasanya malam sampai subuh itu baru pulang jam 4. Tadi dosen Gunadarma saya tinggal itu karena perempuan kan, ada istri saya lah. Dari jam 2 siang ya. Tadi habis zuhur ada ketua masjid. Nanti malam nih ada founding. Jadi salah satu pengusaha, kontraktor, dia nggak cair-cair. Makanya malam ini mau konsultasi sama saya, terus tangannya juga terkilir, minta diterapi. Nah, saya bilang malaman aja ya, mau sampai subuh, udah subuh lah saya jabanin gitu. Nggak masuk mobil kayak kalau rumah saya mah susah aksesnya. Kalau kayak ini, Tapi kan Kiai mah masih agak luas kalau di dalamnya. Sono mah sempit. Cuman dulunya di situ nggak ada masjid, jadi ada 2 masjid. Waktu saya pindah nggak ada masjid, musola begitu dulunya tempat pemabokan, sekarang udah stop. Orangnya udah pada alhamdulillah ke saya lah udah belajar agama. Dulu ya. Tahun-tahun kita dakwah gitu. Itu pas saya ajak ke Priok pas kaget. Habib Bokten tanya tentang saya. Jangan kaget, tapi jangan tanya rahasia yang jelek-jelek. Sama-sama punya kartu saya. Saya sama Habib Bokten ketawa-ketawa di sana. Kan nongkrong di rumahnya, ngopi di rumahnya kan. Udah ada saudara saya semua di situ di gangannya Habib Bokten, saudara saya semua. Dulu kan ada tuyul itu, Habib Bokten cerita kan ada hilang-hilang duit di situ. Akhirnya nelpon saya, satu gangan itu saya yang iniin.
Saya yang bersihin sama pertama kali pindah ke Pertamina ke sini ke Depok sama Pertamina pada hilang duit di rumah-rumahnya. Itu setiap rumah saya kajiin malam Jumat, makanya saya bikin yasinan, ngajar kitab Sapinah, keliling rumah tuh malam sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, itu saya sambil bersihin rumah-rumahnya di Pertamina. Sekarang alhamdulillah aman. Kemarin saya lagi ngobar lagi kajian di Jati Jajar, pas udah kelar pengurus masjidnya cerita, Pak Ustadz ini ada lagi kita ngajar ada yang ngambil motor katanya di samping masjid. Oh, udah saya langsung pagar, baru kejadian barusan, dia baru kejadian, langsung saya pagerin, puter gini biar balik. Nah, baru duduk nih. Taruh nih kepalanya nih. Ini buat rambut bagus deh. Buat kesehatan rambut ada serehnya loh. Makanya ini mah saya minum, bahkan saya tunjukin ke Kenur Effendi, ini saya minum. Yang sakit gigi langsung bengkaknya hilang, diminum, semprotin aja orang ini herbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bahannya apa itu? Habatus sauda, zaitun, propolis, gamat, minyak serai, minyak kayu putih gunung. Pakai gamat juga ya? Pakai gamat juga. Kan saya ada di YouTube saya cara bikinnya. Saya terangin, makanya kata orang kok Ustaz bongkar rahasia dulu, kan nggak apa-apa. Toh orang nggak bakal tahu bikinnya, ada minyak zikirnya kan. Ada zikirannya, walaupun sama ininya bakal beda. Tapi nggak apa-apa, kalaupun dia sama kan banyak manfaat ke orang lain. Kalau dia bisa bikin sama. KFC aja banyak yang main, tapi tetap aja KFC berjalan. Gitu makanya tahu racikan nggak apa-apa gitu. Tapi kan tetap kalau beli minyak nggak diterapin namanya, tetap minyaknya doang nggak. Beda. Saya punya jamaah, dia punya pangkas rambut 2 tuh di Pondok Duta. Bos pangkas rambut, saya bilang, ada bos, saya kan nganggur nih. Nah, untuk habis dicukur kan diurut pala, saya dia ngurut. Wah, bayaran nggak usah dibayar. Dia kecelakaan aja di Cikarang, padahal arahnya mau ke Cikarang, di Cibitung balik lagi ke Depok. Ke rumah langsung berobat sama saya, kakinya kena hajar motor. Tapi mas saya 7 kali, terus luka-lukanya juga nggak mau ke rumah sakit, semprotin minyak saya. Kan ini dipakai sama dokter Elviadi di Bojong di Sukma Jaya. Jadi kalau habis sunat disemprotin cepet kering kayak. Jadi kata dokter Elviadi, Kosa ini disemprotin ke habis sunat cepet kering lukanya. Karena ada propolis kan buat nguatin cedera luka itu cepet mengering. Darah misalkan anak kecil. Ada cucunya jenderal 1,5 tahun retak kakinya kayak. Terus beli minyak kan dari temennya, disemprotin, besoknya diperiksa dokter, udah hilang retakannya. Makanya wallahu alam banyak banget dari kasus dari pasien yang cerita ke semua. Ada yang tumor payudara disemprotin minyak baru 5 kali hilang tumornya. Itu cerita dari ibu-ibu di Sukma Jaya. Maka nggak berobat masanya. Saya bilang sama ibu-ibunya, Bu, bener Ustaz. Belum ada videonya, saya nggak percaya gitu. Masa di videoin Ustaz tentu ya. Bercandain. Ada kucing kata dokter hewannya katanya udah mau mati, kucingnya tuh gagal ginjal apa gimana katanya. Disemprotin minyak tuh perutnya karena udah lama nggak kencing atau udah berapa minggu. Udah nggak ada tenaga. Pas diurut pakai minyak itu kencing banjir bajunya, sampai sekarang sehat kucingnya. Bikin testimoni di YouTube ibu-ibu itu. Terus tukang mie ayam Jati Jajar, ada ayamnya dikeroyok sama ayam lainnya kan, udah mau mati Kiai, disemprotin minyak itu seger ayamnya. Saya bilang waduh, ini jadi ke hewan minyak. Saya tahunya dari itulah pasien. Katanya ke burung yang susah ngomong disemprotin ke lidahnya itu.
Boleh dites lah. Ada yang pernah ngetes itu, suaranya bagus. Kalau yang sedang turun ya. Kalau mau tahan lama di biji disemprotin pas mau tidur. Tapi kalau mau besar disemprotin ke batang, tempelin ke daun pintu, bantingin daun pintunya, bengkak ya, Pak? Pasti. Kalau pengen besar, lemar itu kan besar. Langsung ke dokter. Langsung ke dokter. Tahap awal ya dulu. Nanti kalau berapa lagi ya? Rutin Kiai sebulan sekali. Insya Allah. Biar aliran darah kita pelit. Kiai kan apa kesibukannya luar biasa. Bisa gitu. Ini mau sampai yakin. Pak Ustadz, saya lihat yakin di dalam rumah di bawah tadi bisa makan. Waduh, di luar aja nggak enak. Saya nggak suka kalau di dalam. Punya Effendi mah. Alhamdulillah jadi suami. Dingin dulu dong. Iya. Dan dulu. 28 hamil istri. Kalau kuasa Allah harus